Tentang fadilahnya tawadhu, kemuliaan tawadhu di dalam versinya para ulama salaf dan para sahabat. Jadi Khalifah Abdul Malik bin Marwan ditanya, siapakah orang paling mulia? Dijawab oleh Khalifah Abdul Malik, yaitu orang yang tawadhu padahal dia berkuasa. Lah nek ora duwe kuasa tawadhu yo ancen kowe iku tawadhu kepeksa. Nek duwe kuasa tawadhu itu paling mulia. Terus zuhud padahal dia bisa memiliki dunia. Iso sugih ning dhek zuhud. Batarokan nusrohan kuatin bisa menangan karena kuat tapi dia pilih tawadhu. Itu dia tidak menang-menangan padahal punya kekuatan. Nah itulah tawadhu. Ibnu Samak masuk ketemu Khalifah Harun ar-Rasyid. Ibnu Samak bilang, wahai Amirul Mukminin, tawadhumu ya dalam kemuliaanmu itu lebih utama, lebih mulia dari kemuliaanmu sendiri. Piye karepe? Jenengan itu jadi khalifah mulia, tapi bukan karena jabatan khalifahmu itu kamu mulia. Kamu mulia justru karena tawadhu yang kamu miliki. Mana? Ini siapa ini? Dia Musaab bilang ke Harun ar-Rasyid, nggih, ngoten nggak? Wah, top dah niki. Apa istilahnya? Not apa? Fitman apa jenenge? Apa? Not itu loh. Catatan apa itu jenenge? Apa istilahnya? Pernyataan seseorang itu loh. Masa voice note, voice note. Apa jenenge lali ya, pokoke bikin laptop, pokoknya kata-kata yang menjadi khas kuat. Wah ini kuatnya bagus sekali nih Mbak. Iya, ngene loh, Khalifah Amirul Mukminin, seseorang yang diberikan keindahan tubuh, diberikan kedudukan yang terhormat, terus diberikan rezeki yang luas. Tapi orang yang diberikan segala-galanya ini dia berusaha mencari yang menghindari yang haram. Hartanya banyak, dia diremakan. Dalam kedudukan mulia dia tawadhu, maka oleh Allah ditulis dicatat sebagai wali yang paling tulus. Ngoten enggak? Akhirnya ini apa? Ajudan Bubalang ini gawa jupukno mangsi karo kertas tak tulis ya. Akhirnya ditulis itu kuatnya dari sapa Imam Ibnu Samak tadi ya. Jadi jabatan khalifah itu mulia, tapi kemuliaan bukan dari jabatan itu, tapi karena tawadhunya. Seseorang yang diberikan Allah keindahan badan, ganteng Pak, terhormat, jadi ganteng, pinter, sugih, ini kombinasi maksimal begini. Tapi menghindari haram, tetap tawadhu, suka berderma, itu dicatat sebagai waliullah. Akhirnya ditulis karo Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu kan terkenal juga sebagai khalifah yang suka ilmu pengetahuan, filsafat juga. Jadi suka mengoleksi kuat-kuat ini.
menawa Instagram saiki yo Instagram yo terus aktif. Sulaiman bin Daud, Nabi Sulaiman itu setiap pagi memeriksa orang-orang kaya, orang-orang mulia. Tapi justru beliau mendatangi orang miskin terus duduk bersama orang-orang yang miskin itu. Komentarnya, ya wong miskin ya orang miskin. Maksudnya dia komentari dirinya sendiri. Wong miskin ya wong miskin. Ada lagi pernyataan, sebagaimana orang-orang kaya itu tidak suka kalau melihat kamu pakai baju jelek. Begitu juga orang-orang miskin tidak suka melihat kamu pakai baju bagus. Kue awal wong sugih kok pakaian elek, do rasa-rasa, ya rasa hawa ini. Sing miskin ya ngono, kue pakai baju bagus, wong miskin engko ya ora seneng. Lagune apik awor kene, wah ketok elek gonduk. Yunus Ayub Hasan, 3 ulama mendiskusikan tentang tawadhu. Tapi yang Imam Hasan Al-Basri menyatakan tawadhu itu kalau kamu keluar dari rumah, ketemu ke sesama muslim, itu al-illa ra'aita alaika lahu alaika fadlan. Kita langsung bersikap menilai muslim itu di atas kita. Berarti jenenge tawadhu iku anggere roh wong iku kene sak ngisore. Imam Mujahid, tawadhu itu tidak hanya tawadhu yang kemudian membulahkan kemuliaan, tidak hanya dialami oleh makhluk hidup manusia, tapi juga makhluk mati seperti gunung. Jadi Nabiullah Nuh ketika kaumnya ditenggelamkan oleh Allah, itu gunung-gunung do ngumpul dhuwur-dhuwuran, dhuwur-dhuwuran agak-agak itu kan nanti keterak banjirnya tambah akeh sehingga gunung itu dhuwur-dhuwuran. Ana gunung Judi namanya. Wakila ya ardun ma'ima akriya ya sama ma'akli wa qudiyalna udiyal amru alal Judi wakila budalil kalau ini. Ada gunung namanya Judi. Itu dia merendah, tidak ikut unggul-unggulan karo gunung-gunung liane. Justru oleh Allah yang tawadhu, gunung tawadhu ini diangkat, didhuwurno oleh Allah. Melalui apa? Dijadikan sebagai tempat berlabuhnya kapalnya Nabi Nuh. Jadi berlabuhnya di gunung Judi itu tadi. Akhassahu, itu. Jadi tidak hanya makhluk hidup. Allah itu melihat hati manusia. Periksa semua hati umat manusia sepanjang masa. Dan akhirnya Allah menemukan hatinya Nabi Musa yang paling tawadhu. Karena hatinya Nabi Musa paling tawadhu, maka Allah memilih pemilik hati inilah yang diberikan kesempatan untuk bicara langsung dengan Allah. Makanya Nabi Musa itu mendapat julukan Kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Karena apa? Karena hatinya tawadhu. Nabi Musa itu kalau mau ngobrol sama Allah kan naik di Gunung Tur. Gunung Tur. Tur itu gunung. Gunung Turisina berarti Tur gunung, Sina itu Sinai gitu ya. Di Gunung Sinai, ora di Gunung Tur, Turisina. Tidak gunung-gunung Tur, gunung-gunung Sinai. Nah, sebelum naik itu Nabi Musa poso dhisik, riyadhah dhisik,
mensucikan dirinya dulu, kemudian baru naik gunung. Jadi pas sama Allah itu malah kondisinya sedang bersih-bersihnya. Itu bagian dari tawadhu. Setelah pola lain nanti